Selamat datang di pembelajaran jarak jauh bersama Miss Nui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sporbian, anak-anak cerdas. Kembali lagi bersama Miss Nui di pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan mempelajari siapa yang sudah belajar. Karena pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah kita pelajari. Adakah di antara sobat cerdas yang ingat materi apa sih yang sudah kita pelajari? Iya, benar banget. Miss yakin pasti sobat cerdas sudah belajar sebelumnya kan? Dan pertemuan pertama kita sudah mempelajari bagaimana cara menemukan ide pokok, gagasan utama atau pokok pikiran dan juga kalimat utama. Pertemuan kedua, kita sudah mempelajari yang namanya jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dan pertemuan ketiga kali ini, mengetahui langkah-langkah menemukan ide pokok pada suatu teks atau paragraf. Apakah sobat cerdas sudah tahu? Cari tahu yuk. Sobat cerdas, apakah sobat cerdas masih ingat apa sih ide pokok? Bagaimana cara kita menemukan ide pokok? Ide pokok itu adalah suatu permasalahan atau pembahasan yang sedang dibahas dalam suatu teks atau paragraf. Ya, ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama karena dalam bentuknya kalimat utama berbentuk kalimat. Sedangkan ide pokok tidak, biasanya bahasanya lebih lugas, lebih jelas daripada kalimat utama. Kalimat utama berbentuk kalimat, kalau ide pokok bisa lebih sedikit lagi. Kalau ide pokok lebih mengerucut lagi bahasanya. Oke? Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah langkah-langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, jelas, kita harus membaca dulu teks secara utuh dengan seksama. Yang kedua, kita juga harus tahu maksud dari teks itu tentang apa atau memahami topik teks. Yang ketiga, kita juga harus memahami maksud dari tiap kalimat yang sedang dibahas dalam suatu teks. Yang keempat, kita juga harus menemukan dan memahami kalimat utama dari tiap-tiap paragraf. Kelima, kita sudah menyiapkan atau menuliskan hal-hal penting yang ada di dalam teks. Keenam, jika masih bingung juga, baca teks berulang kali. Sekarang, sobat cerdas, tutup bukunya dulu. Nanti Miss akan membacakan satu teks. Kemudian, sobat cerdas, coba temukan ide pokok pada teks yang Miss bacakan ini. Oke? Bermain wayang dari bahan bekas. Bahan-bahan yang ada di sekitar kita merupakan salah satu sumber belajar yang berkualitas. Bila kita menggunakan bahan-bahan dari lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka hasilnya akan lebih bermakna dan bernilai. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai dan peristiwa serta keadaan sebenarnya yang kita hadapi selama pembelajaran. Salah satunya melalui permainan wayang. Permainan wayang dapat dilakukan secara kreatif. Wayang adalah salah satu budaya Nusantara dari Pulau Jawa. Mainan wayang yang dapat dibuat dari berbagai bahan, termasuk bahan bekas seperti kertas karton, kertas kardus, tripleks bekas, gabus, atau lembaran plastik bekas. Bahan-bahan tersebut bisa dibuat menjadi permainan wayang menarik dan kreatif. Aktivitas membuat dan memainkan wayang dari bahan bekas juga dilakukan sebagai upaya orang tua untuk secara penuh menempatkan anak-anaknya sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian, orang tua diharapkan dapat memberi ruang yang cukup bagi anak agar berani menyampaikan dan mengekspresikan diri dengan berbagai
imajinasi dan ide kreatifnya. Sumber http mainan101.com. Nah, dari teks yang Miss bacakan, Miss akan beri sobat cerdas waktu. Kira-kira tentang apa ya? Paragraf yang pertama itu lebih cenderung membahas tentang memanfaatkan bahan-bahan sekitar sebagai sumber belajar. Itu bisa dijadikan sebagai ide pokok paragraf pertama. Atau bisa juga sobat cerdas menuliskan begini, memanfaatkan bahan-bahan sekitar sebagai sumber belajar. Itu ide pokok pilihan kedua. Nah, paragraf ketiga kita dapat menyimpulkan ide pokoknya, yaitu upaya orang tua agar anak lebih kreatif melalui permainan wayang. Oke, demikianlah contoh yang Miss Nui berikan ke sobat cerdas. Nah, sobat cerdas, dapat kita ketahui dari keseluruhan teks tersebut bisa diambil kesimpulan satu ide pokok, yaitu pemanfaatan barang bekas atau bahan bekas yang digunakan untuk permainan wayang. Nah, kali ini seperti biasa, setelah Miss Nui memberikan contoh ke sobat cerdas, sobat cerdas, kali ini Miss Nui akan bacakan teks dan sobat cerdas siapkan buku, perhatikan, dengarkan dengan seksama, kemudian temukan ide pokok pada tiap-tiap paragrafnya. Nanti Miss Nui akan sebutkan juga paragraf keberapa dan berapa. Oke, judulnya adalah Kelinci Raya. Paragraf pertama. Bulan lalu Raya mengunjungi sepupunya di Bogor yang bernama Maura. Maura memiliki hewan peliharaan kucing. Setiap hari Maura bermain dengan kucing kesayangannya itu. Paragraf kedua. Setelah melihat interaksi Maura dengan kucing kesayangannya, Raya menjadi tertarik ingin memiliki hewan peliharaan juga. Raya meminta ayah dan ibu untuk membelikannya kelinci. Menurut Raya, kelinci hewan yang lucu dan menggemaskan. Paragraf ketiga. Awalnya ayah dan ibu tidak menyetujui karena khawatir Raya tidak merawat hewan peliharaannya dengan baik. Namun, Raya berjanji akan memelihara hewan peliharaannya dengan baik. Karena Raya sudah berjanji, akhirnya ayah dan ibu mengizinkan Raya memelihara kelinci. Nah, sobat cerdas, itu adalah teks yang Miss bacakan ke sobat cerdas. Oke, sudah ketemu ide pokoknya? Oke, sobat cerdas, perhatikan baik-baik. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ide pokok dengan kalimat utama itu berbeda. Ya, dalam bentuknya kalimat utama berbentuk kalimat, sedangkan ide pokok tidak, hanya bahasanya lebih mengerucut. Dan jadi langkah-langkah dalam menentukan ide pokok adalah yang pertama, baca teks secara utuh dengan seksama. Yang kedua, menemukan topik teks. Yang ketiga, memahami tiap-tiap kalimat pada teks. Yang keempat, menemukan kalimat utama pada tiap-tiap paragraf. Yang kelima, menuliskan hal-hal penting yang terdapat pada paragraf. Jika masih kebingungan atau kesusahan menemukan ide pokok, sobat cerdas diminta untuk membaca kembali teks tersebut. Oke, demikian materi pertemuan ketiga kita hari ini, ialah langkah-langkah menemukan ide pokok. Tetap semangat dalam berkarya dan teruslah belajar, pantang menyerah. Bersama Miss Nui, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.